Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada adab yang keempat dari seorang penuntut ilmu kepada syekhnya atau kepada ustadznya atau kepada gurunya. Adab yang keempat yaitu ayya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu fadlahu. Hendaknya seorang penuntut ilmu, seorang murid itu mengetahui hak gurunya. Mengetahui hak gurunya yang harus dia tunaikan kepada gurunya tersebut. Dan hendaknya dia tidak melupakan keutamaan dari gurunya, kedudukan dan derajat dari gurunya. Dan ini sebagaimana perkataan Syu'bah rahimahullahu taala yang dinukil oleh penulis di sini. Qala Syu'bah, kuntu idza sami'tu minar rajuli al-haditha kuntu lahu abdan mahayi. Jika aku mendengar sebuah hadis dari seseorang, maka aku menjadi seorang hamba baginya, ya, atau budak begitu ya, seorang pelayan baginya selama beliau hidup. Yang ini menunjukkan bagaimana Syu'bah rahimahullah itu ya memuliakan gurunya. Bahkan walaupun dia cuma mendengar satu hadis dari gurunya tersebut. Setiap orang yang mengajarkan kita ilmu syar'i, walaupun itu cuma satu hadis, walaupun itu cuma satu ayat, maka kita lihat perkataan Syu'bah seolah aku menjadi pelayan baginya. Wa qala ma sami'tu min ahadin syai'an illa wahtalaftu ilaihi aktsara mimma sami'tu minhu. Syu'bah rahimahullah berkata, tidaklah aku mendengar suatu ilmu dari seseorang kecuali aku menuju kepada beliau lebih daripada ketika aku mendengarkan ilmu dari beliau. Maksudnya adalah waktu-waktu di mana Syu'bah pergi menuju gurunya, berbicara dengan gurunya, menanyakan kabarnya dan lain-lain, itu lebih banyak daripada momen-momen di mana Syu'bah menuju gurunya dan menimba ilmu darinya. Jadi ketika seseorang memiliki guru, maka jangan cuma didatangi atau dihubungi cuma kaitannya dengan terkait kajian saja, terkait kajian ilmu saja atau majelis ilmu saja. Akan tetapi ya, kita lihat perkataan Syu'bah di sini, ya, momen di mana aku menuju kepada guruku itu waqtalaftu ilaihi, maksudnya adalah bolak-balik menuju ke beliau. Itu lebih banyak daripada momen di mana pertemuan di mana aku menimba ilmu dari beliau. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian seorang murid terhadap gurunya. Adapun sebagian orang di zaman ini, kalau sudah tidak duduk lagi di kajian seorang guru, khalas, lupa, putus hubungan. Putus hubungan sama sekali. Ini tidak sesuai dengan tuntunan para ulama generasi terdahulu. Nanti kalau dibilangin, mana dalilnya? Ya, antum baca kitab adab dulu. Dalam masalah adab, kita mengikuti tuntunan dari para ulama generasi terdahulu. Ya, dalilnya adalah dalil umum. Dalilnya adalah dalil umum, yaitu memuliakan ahli ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ini adalah dalil umum. Apakah sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Itu dalil umum. Nanti diturunkan di situ sesuai dengan pemahaman para generasi terdahulu. Gimana pemahaman generasi terdahulu membedakan antara ahli ilmu dengan yang tidak berilmu? Ini contohnya. Kita lihat bagaimana Syu'bah rahimahullah, beliau memuliakan guru beliau, memperhatikan guru beliau. Jadi walaupun misalkan kita sudah pindah kota, Anda sudah tidak di Amerika Serikat, tetap guru-guru Anda di sana dihubungi.
sudah tidak di Inggris, tetap guru-guru di sana dihubungi. Sudah tidak di Jogja, tetap guru-guru di sana dihubungi. Sudah tidak di Madura, guru-guru di sana tetap dihubungi. Guru kita semua dimanapun harus tetap kita menjalin hubungan dengan mereka semua. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan bahwa guru kita itu seperti orang tua kita untuk ruh kita. Sebagaimana orang tua kandung kita itu adalah orang tua untuk jasad kita, maka guru-guru yang mengajarkan ilmu syar'i kepada kita itu adalah orang tua kita untuk ruh kita. Mereka yang mendidik ruh kita. Mereka yang mengayomi ya nutrisi untuk ruh kita. Tentunya orang tua kandung kita, naam, selain mereka juga memberikan nutrisi kepada jasad kita, mereka juga mengajarkan kepada kita adab, mengajarkan kepada kita ilmu. Jadi pada orang tua kandung kita tercakup atau berada atau memiliki dua hal, orang tua untuk jasad dan orang tua untuk ruh. Orang tua kandung kita demikian. Ya, makanya keutamanya sangat besar. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua disebutkan sebagai perintah yang kedua setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat, ini faedah yang kita ambil dari perkataan Syu'bah rahimahullah itu adalah bagaimana kita memiliki perhatian terhadap guru-guru kita, jangan sampai putus hubungan walaupun kita sudah tidak duduk di majelisnya kembali. Ya. Wa min dzalika ay yu'azzima hadratahu wa yurudda ghibatahu wa yaghdaba laha. Fa in ajiza an dzalika qama wa faraqa dzalikal majlis. Di antara hak dari guru kita adalah kita harus memuliakan ketika yakni memuliakan beliau. Kita harus memuliakan beliau baik ketika beliau hadir ataupun ketika beliau tidak ada di sekitar kita. Nah, contoh memuliakan guru kita ketika beliau tidak ada di sekitar kita adalah kita membenci ghibah yang dilakukan oleh orang terhadap guru kita. Kalau itu ghibah, kita benci. Bedakan antara misalkan guru kita juga manusia. Terkadang ada kesalahan dalam masalah ilmu. Yang kita bahas di sini kesalahan dalam masalah ilmu, kesalahan fatwa misalkan. Kemudian itu dibahas di majelis lain, tidak ada guru kita. Ini bagaimana fatwanya Syekh Fulan atau pendapatnya Ustadz Fulan? Harusnya kan bukannya begini. Kenapa kok beliau? Kalau dibahas dalam rangka untuk mencari al-haq, dalam rangka untuk mencari kebenaran, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan orang yang berilmu tersebut, maka ini tidak mengapa. Ini tidak teranggap sebagai ghibah. Tetapi yang kita bahas di sini adalah ghibah yang beneran ghibah. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk membenci ghibah yang dilakukan orang kepada gurunya. Kalau dia tidak bisa untuk menghentikan perbuatan ghibah tersebut, maka dia langsung berdiri dari majelis tersebut dan pergi keluar dari majelis tersebut. Apa tujuan? Mengapa penulis menyebutkan hal ini? Mengapa seorang penuntut ilmu harus menghindari ghibah terhadap gurunya? Baik dilakukan oleh dirinya sendiri, ini lebih parah berarti, atau dilakukan oleh orang lain. Tujuannya adalah supaya ilmu yang dia dapat dari gurunya lebih bermanfaat. Bagaimana antum mendapatkan atau berusaha untuk menimba ilmu dari seorang guru, tapi di sisi lain antum membenci beliau, ini gibahin. Antara murid tersebut menggibahi gurunya atau ketika ada orang yang menggibahi gurunya, dia, oh gitu ya, gimana? Ada update lagi? Gimana? Coba updatean terbaru, gibah terhadap gurunya sendiri. Coba bayangkan. Jadi kaidahnya mudah. Bayangkan ini gibah terhadap orang tua kita, gimana sikap kita? Bahkan walaupun itu benar, ghibah dilarang dalam syariat. Tidak memberikan solusi apa-apa. Kalau memang salah, nasihati dengan baik, bukan digibahi. Baik. Tapi tadi kita sebutkan bahwa pembahasan terkait fatwa atau pendapat seorang berilmu
Ketika kita merasa kok ini ada yang aneh begitu ya, kita berusaha mencari al-haq antara kita yang kurang paham atau memang fatwa tersebut atau pendapat tersebut yang salah, kemudian dibahas begitu ya, ini bukan termasuk ghibah. Baru masuk ghibah kalau kemudian ditambahi bumbu-bumbu. Memang orang ini ya kurang berilmu sebenarnya. Ini baru langsung masuk ke ghibah. Wa yanbaghi ayyad'u lahu muddata hayatihi wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu wa awidda'ahu ba'da wafatihi. Wajib bagi seorang menuntut ilmu untuk mendoakan gurunya selama gurunya hidup. Demikian pula setelah meninggalnya beliau. Kemudian hendaknya penuntut ilmu tersebut memperhatikan anak keturunan gurunya, kerabat gurunya, awidda'ahu yani ahibba'ahu, orang-orang yang dicintai gurunya setelah gurunya wafat. Jadi maksudnya tetap menjalin komunikasi, menjalin hubungan atau ukhuwah dengan keluarga gurunya, anaknya misalkan. Wa yata'ahadu ziyarata qabrihi wal istighfaru lahu was sadaqata anhu. Dan hendaknya dia menziarahi kubur gurunya, memintakan ampunan kepada gurunya atau memintakan ampunan kepada Allah untuk gurunya dan bersedekah untuk gurunya tersebut. Wa yasluka fis samti wal haddi maslakahu, dan hendaknya penuntut ilmu tersebut menapaki karakteristik dan tuntunan yang diambil atau dicontohkan dan dituntunkan oleh gurunya. Wa yura'i fil ilmi wad dini adatahu, dan hendaknya dia memperhatikan dalam masalah ilmu dan din bagaimana kebiasaan gurunya, yakni meneladani gurunya. Wa yaqtadi bi harakatihi wa sakanatihi fi adatihi wa ibadatihi, hendaknya dia meneladani gurunya dalam gerakan-gerakan gurunya, kebiasaan-kebiasaan gurunya dan ibadah-ibadah gurunya. Wa yata'addaba bi adabihi wa la yada'al iktida'a bihi, beradab dengan adab gurunya dan jangan meninggalkan keteladanan dari gurunya tersebut. Tentunya ini dengan catatan ya, tidak boleh takalluf, tidak boleh yakni ghulu, tidak boleh ghulu. Kalau memang ada kesalahan misalkan, tentunya setiap orang berilmu tetap merupakan seorang manusia yang pasti ada kesalahan. Kalau kita melihat biografi dari para ulama generasi terdahulu, setiap dari mereka ada kesalahan, ada ketergelinciran. Yang ini pelit misalkan, yang ini suka marah misalkan, yang ini suka mukul muridnya dengan pukulan yang tentunya bukan pukulan yang berlebihan begitu ya, tapi maksudnya kalau di zaman kita dulu sambil ngajar sambil ada penggaris atau sambil ada rotan. Kalau di zaman ini dilaporkan polisi kalau ada kalau ada demikian. Zaman sudah berubah. Tapi maksudnya setiap guru itu manusia biasa yang pasti ada ketergelinciran dan kekurangan. Tetapi ketika kemudian kita melihat ada kebaikan, ya tentunya banyak kebaikan dari guru kita, dari guru-guru kita, nah itu kita harus teladani. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, mereka sudah meninggal dunia, harus selalu kita doakan, harus selalu kita ingat. Ini bentuk berbakti kepada guru-guru kita. Ya, kita harus mengingat masa-masa di mana ketika kita jahil kemudian diberikan yakni ilmu oleh guru-guru kita tersebut. Apalagi setelah guru kita meninggal, ya, tidak ada lagi amalan yang bisa dilakukan oleh guru kita. Maka kita harus yakni sebagai murid yang berbakti harus mendoakan guru kita tersebut. Sebagaimana kita sebutkan tadi, posisi guru kita itu adalah seperti orang tua kita. Kemudian adab yang kelima, al-khamis, ayasbiru ala jafwatin tasduru min syaikhihi aw su'i khuluqin wa la yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Adab yang kelima dari seorang penuntut ilmu kepada gurunya adalah hendaknya penuntut ilmu itu bersabar atas perilaku kasar yang mungkin keluar dari syekhnya atau gurunya, atau akhlak yang buruk yang mungkin keluar dari gurunya tersebut.
Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, setiap guru itu adalah manusia, ya, yang juga bisa marah. Maka ketika guru kita marah, kita harus bersabar. Ini salah satu adab yang disebutkan oleh para ulama, tidak hanya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Kalau ini catatan penting untuk antum, sebenarnya kitab Tazkiratus Sami' ini banyak sekali miripnya dengan kitab yang serupa tentang adab penuntut ilmu karangan An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Banyak sekali miripnya. Dan kitabnya An-Nawawi banyak sekali miripnya dengan kitab sebelumnya. Jadi ini bukan pembahasan yang cuma disebutkan oleh satu ulama, ini Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i, bukan. Ini pembahasan yang masyhur. Pembahasan yang masyhur. Adapun antum misalkan baru tahu hal ini, ya itu bukan kesalahan para ulama, kesalahan kita semua. Kenapa antum baru tahu ini? Ya, termasuk adab berpakaian dalam majelis ilmu. Antum tidak tahu bahwa ya diperintahkan untuk beradab dalam masalah pakaian dalam majelis ilmu, antum tidak tahu fatwanya, itu kesalahan antum sendiri. Kenapa tidak belajar selama ini? Bukan kesalahan siapa-siapa, kesalahan kita sendiri. Thayyib. Jadi kita lihat, hendaknya seorang penuntut ilmu itu ketika mendapatkan misalkan perilaku kasar dari gurunya atau dimarahi gurunya, jangan kemudian itu menghalangi murid tersebut dari bermulazamah dengan gurunya, lanjut belajar bersama gurunya. Jangan menghalangi dari tetap memiliki i'tiqad yang baik. Ya, ini kalau bahasa yang lain, tetap husnudzon kepada gurunya. Wa yata'awwalu af'alahu allati yadhharu anna as-shawaba khilafuha ala ahsani ta'wilin. Dan hendaknya penuntut ilmu tersebut berusaha memahami perbuatan gurunya itu, ya, allati yadhhar anna as-shawaba khilafuha, yang zahirnya sebenarnya ini kok kayaknya harusnya nggak begini, tapi kenapa guru kita kok begitu, gitu ya. Itu hendaknya seorang menuntut ilmu harus tetap berusaha mencari uzur. Mungkin ada penjelasan lain, mungkin ada maksudnya, mungkin ya memang kita yang keterlaluan sehingga guru kita memarahi kita. Ini tentunya santri anak kenyang ini. Ini spesial buat para tulab anak ya, yang sudah sekian purnama, ya, puluhan atau ratusan, nggak nyampe ratusan ya. Sudah banyak sekali anak tegur dengan keras. Wa yabda'u huwa an jafwati syaikh bil i'tizar. Hendaknya penuntut ilmu itu mencari uzur terhadap perilaku keras dari gurunya. Wa taubati mimma waqa'a wal istighfar. Hendaknya memintakan ampunan kepada Allah untuk gurunya dan untuk dirinya sendiri tentunya. Wa yansibul mujiba ilaihi. Dan hendaknya dia menisbatkan sebab dari perbuatan atau kejadian tersebut kepada dirinya sendiri. Ini gara-gara ana ini ana yang salah, gitu ya. Itu adalah sifat dari seorang penuntut ilmu. Tentunya selama yakni kejadian tersebut atau perilaku kasar tersebut masih dalam lingkup tabiat manusia yang masih wajar, begitu ya. Marah itu wajar. Itu adalah tabiat manusia. Apalagi kalau ya muridnya keras kepala, begitu ya. Maka seorang guru marah itu adalah masih dalam taraf yang wajar. Yang tidak wajar itu kalau misalkan sudah yakni misalkan menzalimi dengan cara membuat memar dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, itu baru tidak wajar, itu berlebihan. Tapi kalau misalkan ditegur dengan keras, dinasihati dengan keras, bisa jadi memang yaitu karena memang kita berhak untuk mendapatkan teguran keras seperti itu, karena kita sendiri yang mungkin ya tidak paham sampai harus ditegur dengan keras seperti itu. Itu harus sifat dari penuntut ilmu, berusaha husnudzon kepada guru-guru kita, ya, berusaha memintakan ampunan kepada ya atau untuk guru kita. Wa yaj'alul atba fihi alaihi. Ya, ini sama maknanya dengan kalimat sebelumnya. Hendaknya penuntut ilmu tersebut merasa bahwa ya ini memang karena kesalahan saya. Al-atab itu sebab mengapa itu terjadi, gitu. Ini sebabnya ya karena mungkin saya yang keterlaluan.
Fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi wa ahfadha li qalbihi. Kalau seorang penuntut ilmu melakukan hal itu, maka akan lebih mudah baginya untuk terus mencintai gurunya tersebut, dan lebih mudah baginya untuk terus menjaga hatinya, yakni tidak suudzon kepada guru kita sendiri. Wa anfa'a li talibi fi dunyahu wa akhiratihi, dan ini akan lebih bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu bagi dunianya ataupun bagi akhiratnya. Kenapa? Karena kita lihat, kita bayangkan, apakah ada guru yang sempurna? Jawab. Tidak ada, pasti ada kekurangan, betul tidak? Dan kekurangan dalam masalah bermuamalah antara guru dengan murid pasti ada, betul tidak? Siapapun gurunya dan siapapun muridnya, betul? Kita misalkan tidak cocok dengan guru kita yang ini, kita cari guru lain, pasti ada, yakni mungkin gesekan, begitu ya. Kalau kemudian dengan gesekan tersebut kita tidak mau lagi belajar kepada guru tersebut, kita mau belajar sama siapa? Pasti ada, yakni mungkin sesuatu yang perilaku kasar atau perilaku yang tidak mengenakkan dilakukan oleh guru kita kepada kita. Maka ini menunjukkan bahwa penuntut ilmu tidak boleh terlalu baper. Tidak boleh terlalu, kalau pakai istilah itu, baper itu apa ya? Bawa perasaan. Saking menjadi istilah sendiri sampai lupa bahwa itu adalah singkatan. Baik. Jadi tidak boleh terlalu baper. Ada misalkan dicontohkan oleh sebagian guru ana menceritakan bagaimana contoh penuntut ilmu yang menurut pengalaman beliau itu ada begitu ya. Yani ketika gurunya lagi jalan atau lagi di masjid, kemudian muridnya ini mau salaman, kemudian gurunya mungkin tidak melihat sehingga tidak menyalami begitu ya, dilewati saja. Muridnya kemudian tersinggung, guru ana ini apa? Ustadz ini, syekh ini, yakni mengajarkan adab, tapi ana mau salaman tidak gitu ya. Akhirnya dia tidak kemana-mana, tidak lagi hadir di situ, dan akhirnya ilmunya tidak ada progres. Kenapa? Karena terlalu baper, itu yang kita sebut tadi. Ya. Makanya di sini disebutkan oleh penulis harus banyak memberikan uzur atau husnudzon. Demikian pula, ya, guru kepada murid. Ya, guru kepada murid itu harus juga banyak memberikan uzur. Mungkin ini thalib ini mungkin belum paham atau tidak paham dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sama-sama harus saling memberikan uzur. Jadi ya, catatan pentingnya di sini adalah setiap yang kita sebutkan, ya, penuntut ilmu harus mencari uzur terhadap perilaku gurunya. Sama, guru harus berusaha mencari uzur terhadap perilaku muridnya, begitu ya. Wa an ba'dis salaf man lam yasbir ala dhulli ta'lim baqiya umuruhu fi amayatil jahalah. Sebagian ulama generasi terdahulu mereka berkata, barang siapa yang tidak mau bersabar menahan hinanya fase-fase menuntut ilmu, maka umurnya akan selalu berada dalam gelapnya kejahilan. Yakni ketika seseorang tidak mau menjadi, ya, tadi kita sebut pelayan bagi gurunya, berkhidmat untuk gurunya, atau beradab kepada gurunya, yakni dia tidak mau ada seseorang yang berada di atasnya begitu. Gimana dia mau belajar? Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Sebaliknya, penuntut ilmu ketika dia bersabar untuk melalui fase-fase menuntut ilmu, belajar kepada seorang guru, beberapa guru, banyak guru, maka dia akan, ya, perkara ini akan mengantarkan dia kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya, perkataan semacam ini dari para ulama generasi terdahulu banyak sekali diucapkan. Yang barang siapa yang tidak tahan terhadap proses ketika fase menuntut ilmu, maka dia tidak akan, ya, ilmunya tidak akan naik tingkat. Dia akan selalu berada dalam gelapnya kejahilan. Tidak tahan untuk misalkan datang ke kajian. Capek misalkan, aduh, pekan ini ana banyak kerjaan di kantor atau di kampus, pekan depan aja dulu lah.
Pekan depannya ada apa? Ya, ada kerjaan lagi. Ala kulli hal. Ya, ini pekan ini mungkin libur dulu. Pekan depan aja lah. Sampai terus begitu. Tidak akan kemudian datang-datang. Akan selalu berada dalam gelapnya kejahilan. Demikian pula ketika orang tersebut tidak mau bersabar misalkan terhadap bagaimana bermuamalah dengan guru. Dan ini penting, bermuamalah dengan guru. Banyak sekali penuntut ilmu yang belum terbiasa bermuamalah langsung dengan guru. Banyak catatan dalam masalah adabnya. Ini yang ana temui. Ketika tidak terbiasa bermuamalah dengan guru. Apalagi selama ini menuntut ilmunya melalui YouTube misalkan. Atau datang ke kajian tapi tidak dikenal gurunya, tidak bermuamalah langsung. Kajian dia coba datang di tengah, kemudian nggak pernah bermuamalah langsung begitu ya. Maka biasanya, tidak selalu tentunya, tapi biasanya kemungkinan masih ada catatan dalam masalah adab-adabnya. Nah ini ketika kemudian dinasihati oleh gurunya, ya dia harus menerima, dia harus bersabar, dia harus memperbaiki. Nah barang siapa yang tidak bersabar, dinasihati padahal oleh gurunya sendiri, tidak mau terima, maka ini tidak akan berprogres ilmunya. Dan sebagian guru Anda mengatakan, beberapa guru Anda mengatakan bahwa Anda dulu ketika masih thalib juga banyak ditatar oleh guru Anda, sama. Tidaklah mereka menjadi orang yang bisa menebarkan ilmu, menebarkan manfaat kecuali setelah proses ditatar seperti itu oleh gurunya dahulu. Wali ba'dihim isbir lidaika in jafauta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta mualliman. Sebagian ulama generasi terdahulu berkata, bersabarlah terhadap penyakitmu kalau engkau kasar kepada dokter. Kalau seseorang itu tidak mau diobati oleh seorang dokter, dokternya sudah mau nyuntik, sudah pasang kuda-kuda, tidak mau disuntik, gitu ya. Kemudian dikasih obat, marah-marah, ini obatnya tidak enak, pahit dan seterusnya. Maka kata para ulama, bersabarlah untuk tetap merasakan penyakitmu. Ini penyakitmu nggak sembuh-sembuh. Kalau kamu berperilaku kasar kepada dokter yang mau mengobati penyakit tersebut, dan bersabarlah terhadap kejahilanmu kalau kamu kasar kepada gurumu. Nah, ini perkataan sebagian ulama generasi terdahulu. Jadi kalau kita berperilaku kasar kepada guru kita sendiri, tidak mau dinasihati, maka sudah, bersabarlah terhadap kejahilanmu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Lihat, ini perkataan siapa? Perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Zalaltu taliban." Aku merendahkan diriku ketika posisiku sebagai talib, ketika posisiku masih sebagai penuntut ilmu. Fa'azaztu matluban. Maka kemudian aku mendapatkan kemuliaan sebagai seorang yang matlub, seorang yang dicari ilmunya. Nah, ini sahabat saja demikian. Beliau merendahkan diri beliau ketika fase-fase menuntut ilmu. Diajari oleh Nabi Muhammad SAW, diajari oleh para sahabat senior. Itu guru-gurunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas termasuk sahabat junior, termasuk generasi sahabat yang muda. Tidak seperti generasi Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Beliau di bawahnya, bahkan di bawahnya Ali. Jadi generasi sahabat yang junior. Maka guru beliau siapa? Guru beliau tentunya Rasulullah SAW, kemudian para sahabat senior. Nah, ini lihat bagaimana pendidikan dari Nabi Muhammad SAW dan pendidikan dari para sahabat senior kepada para sahabat junior tersebut. Zalaltu taliban, kata Ibnu Abbas, aku merendahkan diriku ketika fase-fase menuntut ilmu, maka aku mendapatkan kemuliaan sebagai orang yang dicari ilmunya, yakni sebagai guru, sebagai orang yang berilmu. Di riwayat yang lain tidak disebutkan oleh penulis di sini, kita membaca juga bahwa bagaimana Ibnu Abbas ketika ada seorang sahabat yang menjadi guru beliau, lebih senior dari beliau, kalau tidak salah siapa? Zaid bin Thabit atau sahabat yang lain.
Maka Ibnu Abbas ketika melihat sahabat tersebut, sahabat yang senior tersebut langsung memegang tali unta beliau dan menuntun unta beliau. Beliaunya berada di atas unta, dipegang oleh Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas juga merupakan yakni seorang yang berilmu, dilihat oleh murid-muridnya Ibnu Abbas, dilihat oleh orang-orang para tabi'in. Mengapa antum demikian? yakni memegangi tali unta dari ini sahabat senior ini. Maka Ibnu Abbas berkata, demikian kami diajarkan untuk memuliakan guru-guru kami. Maka ini adalah keteladanan dari Ibnu Abbas. Nah, sahabat saja demikian. Sahabat saja harus yakni bersabar terhadap atau bersabar dalam masa-masa fase menuntut ilmu. Jadi kata para ulama, dimanapun fasenya kita harus tetap bersabar. Ketika sebagai penuntut ilmu kita bersabar, dan ketika kita sebagai guru kita juga harus bersabar. Bersabar terhadap tingkah para tayyib tulab-tulab ini, ha. Nah, wa qala Mu'afa bin Imran, mathalul ladzi yaghdabu 'ala al-'alim, mathalul ladzi yaghdabu 'ala asatinil jami'. Mathalul ladzi yaghdabu 'ala al-'alim, mathalul ladzi yaghdabu 'ala asatinil jami'. Mu'afa bin Imran beliau berkata, permisalan orang yang marah terhadap seorang yang berilmu. Marah terhadap seorang yang berilmu. Ya seperti tadi misalkan ya, yakni suudzon kepada seorang yang berilmu, atau dinasihati gurunya tapi tidak mau terima, begitu ya. Marah-marah di sosmed misalkan, kemudian gibahin gurunya dan seterusnya. Permisalan orang yang seperti ini marah terhadap seorang yang berilmu sama seperti orang yang marah terhadap asatinil jami', pilar dari masjid. Marah kepada pilar, kira-kira apa? Efeknya terhadap pilar tersebut tidak ada. Antum mau pukulin ini pilar, antum yang sakit. Antum mau ceramahin ini pilar sampai besok subuh, ya, antum yang kenyang terhadap ceramah itu. Pilarnya tidak akan merasakan apa-apa, tidak akan mendengar apa-apa. Nah, maka ini perkataan Mu'afa bin Imran. Marahnya seorang talib karena dinasihati oleh gurunya itu tidak akan bermadarat kepada gurunya, justru itu merugikan dirinya sendiri. Ya. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, qila li Sufyan bin Uyainah. Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata, ada orang yang berkata kepada Sufyan bin Uyainah. Taib. Sufyan bin Uyainah ini adalah salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Sufyan bin Uyainah di Makkah. Dan tidaklah Asy-Syafi'i rahimahullah beliau meninggalkan Makkah untuk pergi ke Madinah belajar ke Imam Malik, kecuali beliau sudah menguasai fikihnya para ulama di Makkah. Muslim bin Khalid Az-Zanji, ya, mufti di Masjidil Haram saat itu. Kemudian Sufyan bin Uyainah dan lain sebagainya, ya. Maka ini kita lihat, jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah menceritakan kejadian yang terjadi pada majelis gurunya. Qila li Sufyan bin Uyainah, ada orang yang berkata kepada Sufyan bin Uyainah, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi taghdabu alaihim yushiku ayyadhhabu wa yatrukuka. Ada orang-orang yang datang kepadamu wahai Sufyan bin Uyainah dari segala penjuru bumi, dari segala penjuru dunia. Tapi kemudian antum marahi mereka. Tapi kemudian antum marahi mereka sampai-sampai mereka itu sudah mau pergi dan meninggalkanmu, tidak mau belajar lagi ilmu kepadamu gara-gara dimarahi oleh Sufyan bin Uyainah. Di sini kita lihat bagaimana Sufyan bin Uyainah, beliau juga marah-marah. Tentunya ini bukan pembelaan, ya. Ada salafnya. Tapi bukan. Tapi maksudnya adalah ini yang Anda sebut tadi. Yaitu apa? Yaitu bahwa setiap guru juga manusia biasa, betul tidak? Faqala lil qail, maka kemudian Sufyan bin Uyainah berkata kepada orang yang tadi bertanya atau berkata kepada Sufyan bin Uyainah tadi, ini jawabannya Sufyan bin Uyainah kepada orang tersebut, hum hamqa idzan mithluka in taraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Ini kata-kata yang keras dari Sufyan bin Uyainah, ajib ya. Mau diterjemahkan. Hum hamko, mereka itu bodoh. Ya, hamko itu lebih tepat kalau diterjemahkan dungu. Keras sekali, ya. Mereka itu dungu,
idzan mithluka intaraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Jadi semisalmu ini, kalau misalkan kalian itu meninggalkan yakni ini terjemahannya, mereka itu dungu, demikian pula antum juga bakal dungu juga kalau misalkan antum meninggalkan apa yang bermanfaat kepada antum karena buruknya akhlakku. Jadi maksudnya, kata Sufyan bin Uyainah, jangan meninggalkan seorang guru hanya karena misalkan dimarahi atau dinasihati walaupun agak keras, selama itu masih taraf wajar, tadi kita sebutkan begitu ya. Yang tidak wajar itu kemudian misalkan kalau gurunya sudah marah sekali kepada muridnya, kemudian dibawa untuk ayo kita sparring. Ayo kita selesaikan di atas matras. Ya, mungkin kalau dalam konteks sport tidak masalah ya, tapi maksud Anda kalau sudah kekerasan fisik, itu berlebihan, itu tidak boleh. Maka jadi perkataan Sufyan bin Uyainah seperti ini juga dikatakan oleh Al-A'mash, dikatakan juga oleh banyak ulama yang lain, yakni jangan meninggalkan majelis seorang guru karena ada sesuatu yang tidak mengenakkan. Selama itu masih taraf wajar manusia, maka tetap bersabar, karena dengan sabarnya itu dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Karena kalau tidak, maka yakni setiap guru pasti akan ada sesuatu yang tidak mengenakkan. Pasti itu adalah sebuah yakni kebiasaan dalam bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Terkadang mungkin tidak mengenakkan, tapi lama-lama mungkin nanti menjadi semakin akrab, semakin baik dan seterusnya, dan itu adalah yang terjadi biasanya. Terjadi biasanya, ya. Tidaklah ana memarahi seorang thalib kecuali setelah itu ana lebih akrab kepada dia, gitu ya. Jadi bukan kemudian harus dimarahi dulu baru akrab ya. Ada gimana? Antum mau memberikan testimoni atau komentar? Berani antum? Taib, lanjut ya. Ini cuma kepada thalib saja ya, bukan kepada yang lain. Wa qala Abu Yusuf, khamsatun yajibu 'alan nasi mudaratuhum. Abu Yusuf berkata, ada 5 dari manusia yang wajib untuk kita bermudarah kepada mereka. Apa itu mudarah? Mudarah itu adalah bagaimana kita bergaul dengan baik, bagaimana kita bermuamalah dengan baik. Ya. Jadi harus tetap dijaga hubungannya, itu maksudnya. Bermuamalah dengan baik. Itu namanya mudarah. Berusaha mencari celah bagaimana supaya ini hubungan kita baik dengan orang tersebut. Ada 5 kata Abu Yusuf, salah satunya wa'adda minhum al-alimu liyuktabasa min ilmihi. Seorang yang berilmu supaya ilmunya bisa diambil. Dan ini penting ya Mas Syai, karena banyak sekali kejadian ini nyata. Tidak hanya di negeri Timur Tengah atau di zaman dahulu, di negeri ini banyak sekali ketika kita mungkin kalau bisa disebut favorit atau ngefans sama ustadz tertentu begitu ya, Masya Allah ilmunya, kita lihat di YouTube, kita lihat tulisannya misalkan, ketika ketemu maka kemudian tidak mengenakkan, misalkan Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam, datar begitu ya. Kemudian pergi saja. Banyak sekali orang-orang yang ngaji, setelah satu kejadian itu kemudian Anda tidak mau lagi dengarkan videonya atau tulisannya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus kita berusaha mencari uzur. Ini yang kita sebut. Karena bisa jadi pada saat itu mungkin ustadz tersebut sedang capek, atau sedang pusing, atau sedang mikir, sehingga yang dipikirkan apa, kemudian datang kita, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Tapi lagi mikir, ini hukumnya apa ya begitu ya. Jadi harus banyak memberikan uzur. Ini yang terjadi gitu ya. Ini terjadi. Demikian pula guru juga harus banyak memberikan uzur kepada muridnya. Sama-sama harus saling memberikan uzur. Taib. Ini sudah Isya, mau Isya. Taib. Mungkin satu pertanyaan. Atau kita azan dulu, kemudian setelah azan kita pertanyaan, insya Allah mungkin lebih baik demikian. Nah.